Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello lover, agama itu perekat, bukan pemisah. Agama itu harapan, bukan kecemasan. Dan agama itu healing, bukan rasa sakit. Ini generasi mikir. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan. Jadi hari ini aku mau ngebahas sesuatu yang lagi happening banget, yaitu tentang child free gitu ya. Jadi ada sebuah pandangan ya, yang satu kiri, yang satu kanan. Di generasi mikir kita coba cari titik tengahnya, bagaimana menyikapi sebuah paradigma yang sekarang lagi happening banget mengenai rumah tangga yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, dan kita sebutnya sekarang child free. Child free itu apa sih sebetulnya? Child free itu adalah sebuah, saya nggak bilang itu gerakan, tapi kemudian ketika itu sudah disounding ke masyarakat, khawatirnya akan menjadi sebuah ajakan gitu ya. Maka dari itu para ulama, kemudian gerakan-gerakan positif, mungkin juga bagian dari parenting untuk menghalau agar gelombang untuk tidak memiliki anak tidak menjadi semakin besar. Jadi awal kenapa berita ini happening, karena ceritanya seperti ada propaganda gitu ya dari seorang tokoh, kemudian mempromosikan hal ini yang mungkin tidak sengaja karena mungkin banyak yang menyukai sehingga tersebar berita-berita dan akhirnya menjadi gulungan batu es yang akhirnya sampai di telinga kita bahwa sekarang ada gerakan yang namanya child free gitu ya. Kita para orang tua atau orang-orang yang mengetahui bahwa itu menjauhi dari fitrah pasti akan terkaget-kaget gitu ya dengan gerakan ini. Seolah-olah gerakan. Kenapa bisa dikatakan propaganda? Karena ketika sebuah ide disuarakan kepada masyarakat dan masyarakat menerima, maka ini akan bisa menjadi opini yang diterima dan diberlakukan kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, jadi kenapa sih sebetulnya child free itu bisa terjadi? Nah, kalau kita lihat di kontennya gitu ya, mereka pada akhirnya berpikir mengenai overpopulasi gitu ya, bahwa bumi ini udah padat nih gitu, harus ada pengurangan gitu ya. Kemudian kekhawatiran tentang rizki gitu ya, dan beban. Jadi punya anak tuh bagi mereka beban. Mereka masih ingin hidup bareng berdua gitu ya, kayak ya mesra-mesraan aja berdua gitu, kayaknya punya anak ganggu gitu, menghambat. Nah, ketika dua individu yang menikah kemudian memiliki cita-cita punya anak itu menghambat. Lucu ya buat kita para orang tua yang sudah memiliki anak, sedikit miris mendengar hal ini, tapi kita bedah bersama ya. Kemudian hal yang paling dahsyat adalah mengenai mereka takut membuat anaknya kelak menjadi traumatis ya. Jadi ada hal-hal yang secara fundamental itu tidak reasonable gitu, tidak memiliki alasan yang kemudian membenarkan gerakan tersebut tidak memiliki anak. Oke, itu opini sebelah kanan ya ceritanya ketika mereka mendukung child free. Kita ngelihat sedikit membahas mengenai mengapa Islam kemudian tidak sepakat gitu ya dengan child free itu. Karena jelas Islam itu adalah agama yang fitrah gitu. Jadi memiliki anak, menyukai harta gitu ya. Kemudian hal-hal yang berbau fitrah ketika dihantam itu akan terjadi kerusakan gitu ya. Terlebih lagi tujuan pernikahan adalah salah satunya melanjutkan keturunan gitu. Dan fitrah dari makhluk hidup gitu. Jadi ciri-ciri makhluk hidup kalau kita tahu, kita bandingkan antara ada tumbuhan gitu ya, ada hewan dan ada manusia, salah satunya adalah berkembang biak gitu. Tumbuhan aja akan ada akar baru gitu. Itu dikatakan hidup. Jadi sejatinya ketika manusia memutus tali fertilasi gitu ya, tidak dikatakan hidup, karena tidak fitrah lagi menjadi manusia gitu ya. Oke, nggak usah terlalu panjang untuk terkait Islam, kita segitu aja karena sudah banyak orang capable yang membahas tentang ini dan saya mau membahas titik tengahnya. Oke, jadi tadi kita udah bahas ada yang pro dan kemudian ada yang kontra gitu ya. Kenapa sih terjadi pro dan kontra dua belah pihak ini terkait child free? Kita akan membahas perbedaan sudut pandang. Ini paling penting. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Udah pasti karena perbedaan pendapat. Child free akan berpendapat dari sudut pandang dunia. Ya, humanisme, sekularisme,
atau hal-hal yang berpusat kepada dirinya atau kepada hal-hal yang dianggap penting. Sedangkan dalam sisi Islam tadi, sudut pandangnya adalah akhirat gitu. Ya, itu jauh banget kalau kita ngelihat sebuah sisi, yang satu sisi sini, satu sisi sini. Penarikan kerasnya akan terjadi patahan. Jadi kita sebagai generasi mikir harus menjadi sesuatu yang menengahi semuanya. Itu yang pertama, sudut pandang yang berbeda, yang satu akhirat, yang satu dunia gitu. Pasti ketarik, yang satu akan berpikir dari sudut pandang akhirat gitu, bahwa pernikahan itu ibadah gitu ya. Pernikahan itu yang dicari bukan enak-enaknya, bukan tidak mau terganggu, bukan tidak menyukai penderitaan gitu. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut kenapa terjadi perbedaan, karena dua sudut pandang yang berbeda. Oke. Yang kedua, perbedaan daya tahan. Jadi kalau kita ngelihat orang yang sudut pandang akhirat pasti memiliki daya tahan. Karena pencariannya adalah ibadah itu tadi. Kehidupan manusia tidak diciptakan selain untuk beribadah, maka semua segi kehidupannya adalah ibadah. Berikut pernikahan, ibadah yang terlama. Nah, dalam definisi manusia yang duniawi, pernikahan bukan bagian dari ibadah, maka memiliki anak menjadi kerepotan yang sangat amat gitu. Padahal ketika anak meminta digantikan popok gitu kan ya, ketika anak minta diambilkan minum, itu limpahan pahala yang luar biasa gitu. Jadi perbedaan sudut pandang ini sudah berakar-akar gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbedaan tujuan gitu ya. Perbedaan tujuan menikah. Dalam Islam, pernikahan yang tujuannya tidak ibadah itu bagai rumah laba-laba, rapuh sekali gitu ya. Jadi gampang dihancurkan. Kalau sebuah pernikahan yang tujuannya bukan lillah atau bukan keikhlasan gitu, bisa dihancurkan dari segala sisi. Namun ketika Islam menawarkan pernikahan yang dalilnya adalah mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi pernikahan ini salah satu kendaraan untuk mencapai keridhaan Allah. Ini aja udah suatu hal yang sangat berbeda gitu ya. Yang ketiga adalah gambaran keluarga ideal. Jadi kalau kita ngelihat dari tadi alasannya traumatis, golongan yang mendukung child free memiliki traumatis. Ini faktanya gitu. Jadi manusia yang pada akhirnya memiliki mental illness, dia akan traumatis dengan keluarga. Ada gambaran persepsi yang buruk terhadap sebuah keluarga yang pada akhirnya membuat mereka tidak memiliki anak. Mereka khawatir kalau nanti mereka punya anak akan menambah buruk gitu ya. Jadi hal ini juga tidak disalahkan, karena mereka pikir kalau misalnya orang sakit kemudian punya anak, apa yang terjadi sama anaknya? Ketika moodnya lagi kacau, bagaimana dengan anaknya? Dibiarkan. Nah, seperti itu nanti kita lihat di titik tengahnya. Jadi mengapa menjadi perbedaan? Karena terdapat perbedaan gambaran ideal tentang sebuah keluarga. Gambaran ideal sebuah keluarga yang berpandangan mengenai child free, mereka tidak melihat keluarga itu ideal. Sehingga mereka tidak berpikir bahwa memiliki anak bagian dari kesempurnaan keluarga, tujuan keluarga, atau bagian dari kesuksesan. Ya, jadi seperti itu kenapa mereka memiliki pada akhirnya berbeda pandangan, karena sudut pandang yang berbeda, kemudian daya tahan yang berbeda, tujuan pernikahan yang berbeda, dan gambaran ideal sebuah keluarga yang berbeda. Oke, jadi kita sudah tidak perlu lagi pusing gitu. Kenapa ya ada ini? Kemudian ada juga sisi yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan atau golongan orang-orang yang ingin mempertahankan kefitrahan sudah pasti akan memerah wajahnya, karena ini bagian dari kezaliman ketika misalnya ada propaganda mengenai menutup hal-hal yang berbau fitrah gitu ya. Oke, kita coba cari solusinya yang agak menengah gitu ya. Yang pertama, pada akhirnya kita perang propaganda. Salah satunya adalah konten hari ini gitu ya. Jadi kita nggak perlu memerangi hal tersebutnya, karena pada akhirnya kita tidak bisa memaksakan cara pikir seseorang. Jadi kita fokus sama apa yang bisa kita kerjakan. Karena ketika seseorang keluarga, seseorang atau individu atau sepasang keluarga pada akhirnya memutuskan untuk child free, kita tidak bisa mengganggu-gugat karena itu kemerdekaan berkehendak ya. Kalau dikembalikan lagi kepada humanisme, itu hak dia. Oke, silakan. Kemudian ketika itu menjadi propaganda, itu tugas kita untuk menghalaunya. Kenapa propaganda? Apa sih definisi propaganda? Propaganda adalah ide yang kemudian disebarkan. Ini sudah disebarkan dan ini akan mengacaukan alam ketika propaganda ini berhasil gitu. Tidak mungkin lah bahwa semua orang akan sepakat dengan child free. Kita tidak pernah akan tahu ketika ada patahan generasi dan ternyata itu berhasil, dan lalu tiba-tiba bumi tidak lagi memiliki suara bayi yang keluar pada suatu hari. Itu bisa saja terjadi.
Karena tidak ada yang bisa memprediksi masa depan ketika kita tidak berjuang hari ini. Jadi wajah kita perlu memerah ketika ada sebuah kezoliman. Oke? Itu yang pertama, kita tidak memerangi individunya, atau kita tidak memerangi atau menghalangi seseorang yang mau child free, tapi kita memerangi propagandanya tanpa serang personalnya. Oke? Biar tidak menjadi baku hantam gitu ya, baku hantam antara personal, karena kita menghargai semua individu yang pada akhirnya mau child free. Kita menghargai, kita harus respect, karena selama tidak mengganggu kepentingan umum itu tidak mengganggu, tapi pada akhirnya akan mengganggu kepentingan global fitrah gitu ya. Bagaimana jika kemudian ada peradaban yang lahir hanya karena kita tidak memerangi propaganda ini. Oke? Jadi kita serang propagandanya, bukan serang personalnya. Personalnya kita sama-sama rangkul gitu ya. Yang kedua, fahami mereka gitu. Jangan, kembali lagi saya bilang, jangan diserang personal, jangan bully. Karena pada akhirnya orang-orang yang child free ini orang-orang yang harus dipeluk gitu ya. Harus difahami, harus dicintai, harus dilihat runutnya. Kenapa mereka memiliki hal itu? Harus disembuhkan gitu, harus didoakan, harus dibantu, harus di-healing bersama gitu. Kalau kita misalnya bully gitu ya, kemudian kita membuat benteng yang semakin tinggi dan semakin tebal antara dua pihak ini, pada akhirnya bumerang ini akan saling berputar gitu, kita saling menghantam. Yang ada kita propaganda saja, tapi kita tidak serang individunya, kita doakan gitu ya. Kemudian kita harus menyadari bahwa hidup itu proses dan bergerak gitu ya. Faham itu bisa akan berganti. Yang hari ini kita memiliki faham A, besok kita tidak tahu bahwa dia akan berganti faham dan akan lebih soleh daripada kita gitu ya. Jadi doa itu dan persepsi atau prasangka kita terhadap saudara kita akan menggerakkan alam juga. Jadi kita doakan semoga semua teman-teman yang memiliki pandangan child free melihat konten-konten positif yang membalik propaganda itu untuk membatalkan cara pikir mereka. Dan kita harus bantu untuk menyelamatkan cara pikir mereka. Kalau tadi kita lihat bahwa keputusan itu terjadi ketika ada sebuah cara pikir yang diadopsi gitu ya. Selanjutnya adalah menyelamatkan cara pikir mereka gitu. Kita tahu bahwa sebuah keputusan akan terjadi ketika diadopsi sebuah cara pikir gitu. Ketika mereka akan bertambah ilmu, ketika mereka akan bertambah referensi orang-orang soleh gitu, maka insya Allah cara pikirnya akan berubah gitu ya. Jadi kita jangan patah semangat bahwa kita saling bantu-membantu. Kita pun juga pernah punya kesalahan gitu ya. Artinya pernah punya cara pikir yang mungkin tidak fitrah, namun proses atau kehidupan mengajarkan kita banyak hal. Kesalahan akan membuat titik balik kehidupan kita. Iya, jadi kalau kita lihat zaman itu sekarang sudah semakin ambigu, semakin rancu, semakin banyak fitnah, kompleks sekali dan tidak pasti. Jadi setan memang menakut-nakuti kita untuk berbagai macam kecemasan dan ketakutan dan tidak nyaman yang sebetulnya tidak esensi kepada manusia gitu ya. Dan tugas setan adalah menghalangi kita untuk masuk surga gitu. Salah satunya adalah berlepas dari tali Allah, berlepas dari fitrahnya kita sebagai manusia gitu ya. Jadi kalau kita berpikir lebih cerdas gitu, selama apapun kita hidup di dunia ini, demi Allah itu tidak lebih dari 1 hari gitu ya. Sehingga ketika kita memiliki cara pikir yang merusak kehidupan kita yang tidak terbatas, maka itulah kebodohan yang sesungguhnya gitu. Ini bukan terkait kamu setuju atau tidak setuju punya anak, bahwa siapa yang menjamin ketika saya punya anak kemudian anak itu merugikan saya dan membuat dosa saya yang berlimpah, bukan kebaikan yang berlimpah karena saya tidak mampu memiliki anak. Bukan itu perkaranya. Perkaranya pun bukan tidak memiliki anak. Karena ketika kita tidak memiliki anak dan itu takdir, itu ibadah. Namun ketika kita memutuskan untuk keluar dari perintah Allah gitu ya, karena memiliki anak bagian dari perintah Allah, berkeluarga bagian dari perintah Allah. Dan salah satu esensi dari pernikahan adalah memiliki anak, melanjutkan keturunan dan memanjangkan peradaban yang terbaik, itu peradaban agama kita. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30, Islam menyatakan bahwa Islam adalah agama fitrah gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu fitrah itu apa? Fitrah itu adalah sesuatu yang melekat dan sudah terikat dengan kita gitu. Kayak misalnya kalau kita punya mobil, isinya ya bensin gitu. Kalau kamu isi mobil itu dengan jus, maka mobil itu akan meledak. Jadi sebetulnya ketika kita keluar dari fitrah, cepat atau lama kita akan meledak. Dalam arti jiwa kita akan tumbang oleh penyakit-penyakit mental yang lebih banyak lagi. Karena memiliki anak itu fitrah, memiliki anak itu kecintaan yang naluri sekali gitu. Kita suka melihat anak-anak gitu. Sehingga harapan kita sama-sama merangkul saudara-saudara kita untuk kembali kepada fitrah gitu ya.
kita hentikan bully untuk orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Karena tidak sepaham bukan masalahnya, tapi bagaimana kita tidak lagi saling memberikan bumerang yang buruk terhadap satu sama lain, yaitu dengan saling menyerang gitu ya. Kalau di sini saya konteksnya tidak mau menyerang, saya ingin berempati. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 268, setan menakut-nakuti kita gitu ya. Setan menakut-nakuti kita dengan berbagai kecemasan, ketidaknyamanan, kemudian keresahan gitu ya. Jadi seharusnya kita tidak membela setan dengan mengikuti langkah-langkahnya, tapi kita mengambil tanggung jawab dan peran sebagai khalifah. Karena kita khalifah, salah satu peran khalifah adalah menjadi peradaban bagi bangsanya gitu ya. Karena kita di bangsa Indonesia, maka peradaban bangsa Indonesia ada di tangan kita. Bagaimana ketika peradaban bangsa Indonesia patah di tangan generasi-generasi yang tidak mau memiliki anak gitu? Bagaimana kita bisa menjawab pahlawan-pahlawan bangsa yang sudah mengeluarkan darahnya gitu untuk bangsa ini, kemudian bangsa ini dihancurkan oleh orang yang tidak ingin memiliki anak? Karena bangsa akan hancur ketika memang sudah tidak ada kelahiran lagi. Ya ini ekstrim banget pendapatnya, tapi pada akhirnya sebuah ide berpikir ketika itu dijalankan itu akan terjadi gitu ya. Ketika itu menjadi stigma umum gitu yang diterima oleh masyarakat, maka dari itu kita sebagai orang yang saling menyayangi gitu ya, saling merangkul, kita sama-sama membangkitkan peradaban kita untuk ayo memiliki anak gitu ya. Karena memiliki anak ini menyenangkan. Memiliki anak ini akan menumbuhkan berlian di hati kita gitu. Hati kita akan hidup dengan rasa cinta kasih kepada anak-anak gitu. Binar-binar di mata kita. Itulah keindahan dunia, menyukai anak-anak. Kemudian tentang child free gitu, ada satu titik yang kemudian akan menjadi hal besar ya, tentang kalau kita berbicara masa depan. Dalam hal ini end game kita adalah kematian, atau ending kita di mana nih, mau di surga atau di neraka. Dan teman-teman harus tahu bahwa surga itu related dengan yang namanya penderitaan, perjuangan, rasa lelah. Ya, jadi kalau kita memutuskan untuk tidak memiliki anak karena kita tidak mau diganggu, kita tidak mau lelah, kita tidak mau memikirkan hal-hal yang sepele bagi kita, padahal itu kemuliaan bagi kita yang ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi lepaskan diri kita dari tidak menyukai penderitaan, karena penderitaan itu menyenangkan bagi calon-calon penghuni surga. Insya Allah semua generasi mikir di sini menyukai penderitaan, karena penderitaan itu untuk ditaklukkan. Jadi lovers, semoga narasi hari ini bermanfaat buat teman-teman, bisa memberikan insight yang cukup memadai gitu ya. Biar kita bisa menang dari diri kita sendiri, melawan dari hawa nafsu dan godaan setan gitu ya, yang membuat kita itu terhalang dari surga gitu ya. Jadi memang yang namanya hidup itu harus dengan penderitaan. Kita harus menaklukkannya dengan cara kita berjuang teguh untuk mencari nilai-nilai kebenaran sesuai dengan fitrah kita.